Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu di sebuah perusahaan besar yang dipimpin oleh seorang pria tampan yang bernama Agam Mateo, terlihat dua orang yang tengah duduk berhadapan. Sang wanita sibuk dengan berkas yang sedang dipelajarinya, sedangkan sang pria tampak tersenyum sinis setelah menerima telepon dari seseorang. Agam merasa senang setelah mendapatkan kabar dari Liam jika tadi Bi hampir nekat pergi ke perusahaannya hanya karena tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruang kerjanya. Agam menatap kamera CCTV yang ada di ruangannya dan tanpa tersadar tertawa kecil. Ini baru permulaan, Bi, tapi kau sudah kepanasan seperti itu. Kita lihat sampai kapan kau bisa menahan diri untuk tidak mengakui jika kau sudah jatuh cinta pada Tita, gumam Agam dalam hati. Kenapa kau tertawa? Tita yang mendengar suara tawa Agam segera menatap pria yang ada di hadapannya itu. Agam yang sudah tidak bisa menahan rasa tawanya langsung tertawa terbahak-bahak saat ia membayangkan wajah panik seorang Boy Arbeto saat mengetahui tidak bisa meretas kamera CCTV yang ada di ruangannya. Aku hanya sedang teringat seseorang. Agam menghentikan tawanya saat melihat wajah Tita yang menatap dirinya dengan intens. Kau sangat tampan jika sedang tertawa, ucap Tita dengan senyum di bibirnya. Aku tahu itu, sahut Agam dengan penuh percaya diri. Tapi lebih tampan lagi jika kau diam, ejek Tita dengan terkekeh geli. Ya, aku juga tahu itu. Lagi-lagi Agam hanya menyahuti perkataan Tita dengan ekspresi wajah yang datar. Kau itu terlalu percaya diri sekali, gerutu Tita dengan mengerucutkan bibirnya. Membuat Agam tersenyum saat melihat tingkah Tita. Ditatapnya dengan intens wanita yang saat ini baru berusia 17 tahun yang memiliki sifat polos apa adanya dan sedikit bodoh. Sebenarnya semua sifat yang ada di diri Tita itu adalah daya tarik dari wanita itu, dan Agam berani bertaruh jika sepupunya itu sudah mencintai Tita sejak lama dengan semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh wanita itu. Hanya saja Boy terlalu gengsi untuk mengakui perasaannya sendiri. Itu sebabnya Agam ingin merubah Tita menjadi wanita yang anggun dan dewasa seperti mantan-mantan kekasih sepupunya itu, agar Boy merasa kehilangan sosok Tita dan mengakui jika pria itu sudah jatuh cinta pada istrinya. Dan untuk menjalankan misinya itu, terpaksa Agam berbohong pada Tita dengan mengatakan tipe wanita yang dicintai oleh Boy adalah wanita yang dewasa, pintar seperti Selena, dan bahkan seperti kakaknya Eve, agar Tita mau untuk belajar menjadi sosok wanita yang diinginkan oleh Boy Arbeto. Tok tok tok. Lamunan Agam terhenti saat mendengar suara pintu ruangannya diketuk dari luar. Masuklah. Agam melihat asisten pribadinya berjalan bersama seorang wanita cantik yang sangat dikenalnya. Hai Alice tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Agam membalas senyuman itu, lalu menyuruh Tita yang duduk untuk berdiri dan berkenalan dengan Alice. Tita, ini Alice, dan Alice, ini Tita, ucap Agam. Tita dan Alice saling berjabat tangan dengan senyum di bibir mereka masing-masing. Dia adalah orang yang akan mengajarimu, Agam menjelaskan pada Tita yang terlihat bingung. Tita menganggukkan kepalanya, lalu menatap wanita yang bernama Alice dari atas sampai bawah. Wanita cantik yang terlihat seperti boneka porselen itu terlihat begitu memukau. Baik Alice, kau boleh memulainya. Agam menyuruh Edward, asisten pribadinya, untuk membawa Tita dan Alice ke ruangan yang sudah disediakan olehnya. Permainan kedua dimulai, gumam Adam saat melihat Tita yang keluar dari ruangannya bersama dengan Alice. Agam yakin Alice bisa merubah Tita, mengingat keahlian wanita itu yang sudah tidak diragukan lagi.
Beberapa hari kemudian, di dalam sebuah mobil mewah yang terparkir tidak jauh dari restoran yang berada di dekat Senopati, terlihat seorang pria tampan yang duduk di dalamnya dengan raut wajah yang tegas, dingin, dan tatapan mata yang mematikan. Pria itu tampak mengetatkan rahangnya setelah menerima info dari anak buahnya yang ditugaskan untuk mengikuti Tita yang berada di dalam restoran bersama Agam. Sial! Boy melempar ponselnya dengan sangat kencang. Peletak! Liam refleks mengaduh saat sebuah benda mengenai kepalanya. Dengan wajah yang kesal, ia mengambil benda tersebut lalu mengembalikannya pada yang punya. Tuan, jika ponsel ini hilang, bagaimana mereka akan mengabari Anda? Liam menatap tuannya yang terlihat sedang marah. Dilihatnya dengan intens penampilan Tuan Boy yang sangat kusut dan acak-acakan. Bahkan rambut yang biasanya tertata rapi, kini terlihat seperti rambut seseorang yang baru bangun tidur. Membuat seorang Liam sampai menggelengkan kepalanya saat menyadari semuanya yang terjadi pada Tuan Boy beberapa hari ini. Karena efek kecemburuan pria itu pada seorang wanita yang bernama Tita Anggara. Bahkan efek kecemburuan yang besar itu sampai membuat Tuan Boy seperti orang gila. Bagaimana tidak disebut gila? Jika yang dilakukan oleh tuannya itu selama beberapa hari ini hanya menguntit wanita yang berstatus sebagai istrinya itu dan mengabaikan semua pekerjaannya begitu saja. Bisa dibayangkan bukan, seorang Boy Arbeto yang terkenal suka berganti pasangan dan selalu dikejar-kejar oleh wanita, kini justru pria itu yang mengejar-ngejar seorang wanita, bahkan menguntitnya kemanapun wanita itu pergi. Dia mengatakan tidak cemburu dan tidak mencintai Nona Tita, tapi sikapnya justru berbanding terbalik dengan ucapannya, di mana seorang Boy Arbeto sampai turun langsung ke lapangan hanya untuk mengawasi istrinya. Gumam Liam sambil menghela nafasnya. Tuan, ini... Liam mengulangi perkataannya saat Tuan Boy tidak mengambil ponselnya. Kau simpan saja, ucap Boy lalu menyandarkan tubuhnya di kursi mobil. Dengan gerakan kasar, Boy menarik dasinya yang entah mengapa terasa mencekik di lehernya. Sial! Lagi-lagi Boy mengumpat dengan kasar sambil menahan emosi yang sejak tadi memenuhi rongga dadanya. Hatinya benar-benar sangat panas dan kepalanya terasa ingin meledak hanya karena mendengar jika saat ini Tita sedang makan siang berdua dengan Agam. Mungkin terdengar biasa saja bagi orang lain, tapi bagi Boy itu bukan sesuatu yang biasa. Jika wanitanya setiap hari selalu makan siang bersama dengan Agam, dan kali ini mereka makan siang di ruangan khusus, sehingga anak buahnya tidak bisa melihat apa saja yang dilakukan Agam dan Tita di dalam sana. Kenapa semuanya jadi begini? Boy memijat kepalanya yang terasa pusing. Ia teringat kembali kejadian beberapa hari yang lalu, di mana Boy melihat dan merasakan perubahan yang terjadi pada diri Tita. Setiap hari wanita itu bangun lebih pagi dari biasanya dan menyiapkan sarapan pagi mereka tanpa membuat dapur dan ruang makan menjadi berantakan. Walaupun sarapan yang dibuat oleh Tita kadang terasa keasinan atau kemanisan, tapi tetap saja membuat Boy menjadi bingung dengan perubahan yang dilakukan oleh Tita. Cara berbicara wanita itu juga berubah lebih sopan dan sedikit dingin, dan kini sudah tidak ada lagi suara cempreng dan tawa khas manja seorang Tita Anggara yang didengar oleh telinganya. Bahkan Boy tidak lagi melihat raut wajah kekesalan di diri Tita saat ia dengan sengaja mengganggu dan mengajak wanita itu ribut. Tita benar-benar berubah 180 derajat semenjak bekerja dengan Agam. Dan ia merasa tidak suka dengan perubahan tersebut. Di samping karena Boy merasa kehilangan sosok manja, ceroboh, dan menyebalkan dari diri Tita Anggara, ia juga merasa kesal saat melihat wanitanya yang dulu selalu tampil polos, kini memakai make up seperti wanita dewasa pada umumnya. Tampilan baru Tita mungkin terlihat sangat cantik di mata orang lain, tapi tidak di mata seorang Boy Arbeto. Bagi dirinya lebih cantik wajah Tita yang dulu, yang hanya dipoles oleh bedak dan lipstik tipis daripada saat ini.
Bisa-bisa aku jadi gila jika terus begini. Boy mengusap kasar wajahnya. Anda memang sudah gila, Tuan, ceplos Liam. Apa kau bilang? Boy menarik kerah ke meja asistennya. Tidak, Tuan. Tadi aku bilang ada orang gila di depan sana. Liam menunjuk ke arah depan. Mana? Aku tidak melihatnya. Boy mempertajam penglihatannya. Tadi ada di sana, Tuan, tapi sekarang sudah pergi. Liam tersenyum kaku. Kau itu. Boy melepaskan cengkeraman tangannya, lalu kembali merebahkan tubuhnya. Tuan, kita mau sampai kapan berada di sini? Tanya Liam sambil merapikan kemejanya yang kusut. Jangan bilang kita akan menunggu Nona Tita sampai pulang kerja seperti yang sudah-sudah, karena bisa habis dirinya dimarahi oleh Tuan Besar Dava jika sampai ketahuan pekerjaannya saat ini hanyalah menemani tuannya yang sudah mulai gila ini. Kau jangan banyak bertanya, jawab Boy dengan ketus, lalu menghela nafasnya dengan kasar. Lia, apa kau melihat perubahan pada istriku? Istri? Lia mengerutkan keningnya. Nona Tita. Tentu saja Tita, memangnya aku ini punya berapa istri? Geram Boy. 1. Liam tersenyum kaku. Tapi aku kira selama ini Anda tidak pernah menganggap Nona Tita sebagai istri Anda. Lagi-lagi mulutnya kelepasan berbicara. Apa kau bilang? Boy menatap tajam ke arah Liam. Tidak Tuan, aku tadi. Liam menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh my god, lama-lama aku bisa ikut gila jika terus menemani Tuan B menguntit istrinya. Sudah, lupakan saja. Sekarang jawab pertanyaan aku. Pertanyaan yang mana, Tuan? Liam yang sempat ketakutan mendadak error. Lia, Boy yang sangat marah hendak melayangkan pukulannya. Aku ingat, Tuan, aku ingat. Ucap Liam dengan cepat. Otaknya yang sempat error langsung kembali berfungsi saat melihat kepalan tangan Tuan Boy Arbeto. Menurutku, Nona Tita terlihat lebih cantik dan dewasa. Sial, Liam saja mengatakan kalau Tita cantik. Bagaimana dengan pria lainnya? Umpat Boy dalam hati, dan tanpa terasa kepalan tangannya semakin mengerat. Menurutmu, apakah seorang agama Theo bisa tertarik dengan Tita? Tanya Boy kembali. Ia ingin memastikan dari sudut pandang orang lain. Walaupun sejujurnya ia meragukan jika Agam bisa tertarik dengan Tita, karena setahu dirinya Agam mendekati wanitanya hanya untuk membuatnya marah dan cemburu, sama seperti yang dilakukannya saat di Mansion Mars. Apalagi dengan perkataan Agam tempo hari saat dirinya meminta pria itu untuk memecat Tita. Agam mengatakan dengan sangat jelas tidak akan melepaskan Tita sebelum dirinya mengakui sudah mencintai wanita itu. Menurutku kemungkinan besar ada, karena baru kali ini aku melihat Tuan E bisa sedekat ini dengan seorang wanita. Bahkan dengan Nona Kejora saja, Tuan E tidak terlalu dekat, jawab Liam. Lagi pula, siapa yang tidak akan tertarik dengan Nona Tita? Aku saja tertarik padanya. Liam tertawa lepas dan langsung terdiam saat menyadari untuk kesekian kalinya ia kelepasan bicara. Liam, otakmu benar-benar sudah gila, umpatnya dalam hati. What? Apa kau bilang? Boy mencengkeram kembali ke meja asistennya. Berani sekali kau tertarik pada istriku. Geram Boy dengan nafas yang naik turun. Ampun Tuan, aku tadi hanya kelepasan berbicara. Liam merutuki kebodohannya. Habislah kau Liam, gumamnya dalam hati saat melihat tangan tuannya naik ke atas. Tunggu Tuan, lihat itu. Liam menunjuk ke arah mobil yang baru saja lewat di depan mereka. Sial, umpat Boy saat melihat mobil Agam pergi. Cepat ikuti mereka. Boy tidak jadi memukul Liam karena fokusnya kini pada mobil Agam. Baik Tuan, ucap sang supir.